Assalamualaikum Sobat Sejarah Islam. Sejarah tidak selalu ditulis oleh tinta para pemenang. Kadang ia ditulis dengan darah, air mata, dan luka yang tak kunjung sembuh. Di balik kemewahan istana Damaskus, di tengah gemuruh kekuasaan yang diwariskan tanpa syura, ada seorang nama yang hingga kini menjadi perdebatan umat. Yazid bin Muawiyah. Ia bukan sekadar pewaris tahta. Ia adalah khalifah yang dibenci dan ditakuti, yang namanya selalu dikaitkan dengan Karbala, dengan tangisan Madinah, dan dengan batu-batu yang dilemparkan ke Ka'bah. Namun sejarah bukan sekadar tentang kebesaran, melainkan juga tentang kejatuhan. Dan di ujung usianya, Yazid tidak wafat dalam kejayaan, tapi dalam kehampaan, dalam kehancuran, dan dalam sunyi yang dingin. Hari ini, kita menyusuri jejak terakhir sang penguasa. Kita buka kembali lembaran kelam itu untuk mengenal bukan hanya siapa dia, tapi bagaimana ia jatuh, dan bagaimana umat ini terluka karenanya. Bismillahirrahmanirrahim. Langit Damaskus saat itu cerah, namun sejarah mulai menampakkan awan gelap di ufuknya. Setelah wafatnya Khalifah Ali bin Abi Thalib, dan kemudian Hasan bin Ali turun dari kekuasaan demi perdamaian umat, maka takhta kekhalifahan Islam beralih ke tangan Muawiyah bin Abu Sufyan, pendiri dinasti Umayyah. Muawiyah sosok cerdas dan berpengalaman memimpin dengan tangan kuat. Namun menjelang akhir hayatnya, ia mengambil satu langkah besar yang kelak mengubah arah sejarah Islam selamanya. Ia menunjuk putranya, Yazid bin Muawiyah, sebagai penerus kekhalifahan. Sebuah langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah Islam. Dan untuk pertama kalinya, kekuasaan tidak diberikan karena syura, bukan karena keilmuan atau ketakwaan, melainkan karena darah keturunan. Ini bukan sekadar transisi politik. Ini adalah titik balik dari kepemimpinan Khulafaur Rasyidin yang dipilih berdasarkan kemuliaan dan amanah, menuju sistem monarki dinasti, di mana kekuasaan diwariskan layaknya mahkota kerajaan. Yazid adalah pemuda warisan kekuasaan. Yazid bin Muawiyah adalah seorang bangsawan Quraisy, lahir dari kalangan elit. Ia dikenal sebagai penyair, pemburu, dan pecinta hiburan. Namun ia tidak memiliki reputasi sebagai ulama, mujahid, atau ahli fiqih. Meski memiliki kecerdasan politik, namun banyak sahabat Nabi yang meragukan kelayakannya sebagai khalifah. Maka ketika Muawiyah mengutus para gubernurnya untuk meminta baiat rakyat kepada Yazid, gelombang penolakan pun muncul. Penolakan keras datang dari 4 tokoh besar. 1. Husain bin Ali, cucu Rasulullah, pembawa darah suci Ahlul Bait. 2. Abdullah bin Umar, ahli ibadah dan ilmu dari kalangan sahabat. 3. Abdullah bin Zubair, keturunan Abu Bakar, pemberani dari Mekkah. 4. Abdurrahman bin Abu Bakar, putra sahabat pertama Nabi. Mereka tidak menolak karena ambisi, tapi karena kehormatan umat dan amanah Islam, tidak layak diwariskan seperti harta keluarga. Naiknya Yazid bukan sekadar pergantian khalifah. Itu adalah titik retak dalam sejarah kepemimpinan umat saat dunia Islam beralih dari semangat syura dan keadilan menuju ambisi dinasti dan pewarisan tahta. Dan dari retakan itu, darah para syuhada mulai mengalir. Pada masa awal kekuasaannya, Yazid bertanggung jawab secara politis atas peristiwa tragis di Karbala dan Muharram 61 Hijriah, di mana Husain bin Ali, cucu Nabi Muhammad, terbunuh bersama keluarganya secara keji oleh pasukan yang dikirim gubernur Kufah, Ubaidillah bin Ziyad. Meski Yazid mengklaim tidak memerintahkan pembunuhan itu, namun sebagai khalifah tertinggi, banyak umat Islam meyakini ia memikul tanggung jawab moral dan politik atas tragedi tersebut. Peristiwa Karbala mengoyak hati umat Islam, terutama Ahlul Bait dan para pecinta keluarga Nabi. Sejak saat itu, Yazid dicap oleh banyak ulama dan umat sebagai sosok tiran dan zalim. Penolakan terhadap Yazid semakin meluas. Penduduk Madinah bangkit dan mengusir gubernur Yazid, menggantinya dengan pemimpin dari kalangan sahabat. Yazid mengirim pasukan besar ke Madinah, yang berujung pada tragedi yang dikenal sebagai peristiwa Harrah 63 Hijriah. Dalam peristiwa ini, tentara Yazid menyerbu kota Madinah, membantai banyak penduduk termasuk sahabat Nabi, dan melakukan tindakan biadab di Masjid Nabawi. Tindakan ini membuat nama Yazid tercoreng lebih dalam lagi. Setelah itu, pasukan Yazid bergerak menuju Mekkah untuk menghadapi Abdullah bin Zubair yang telah menyatakan diri sebagai khalifah di sana. Namun sebelum perang meluas, tiba-tiba datang kabar kematian Yazid bin Muawiyah, tahta yang ditinggal dalam kekacauan. Langit Syam terasa berat saat itu. Angin padang pasir membawa kabar tak biasa, dan di balik dinding istana Damaskus, pemerintahannya belum genap 3 tahun. Tapi bumi Islam sudah bergetar oleh darah dan air mata. Waktu yang melelahkan dan takhta yang berguncang. Tragedi demi tragedi mewarnai kekuasaannya. Di Karbala, cucu Nabi Muhammad, Husain bin Ali, terbunuh bersama keluarganya. Di Madinah, para sahabat bangkit memberontak.
Rakyat pun dibantai dalam tragedi kelam yang dikenal sebagai peristiwa Harrah. Di Mekah, Abdullah bin Zubair mendirikan kekhalifahan tandingan. Ka'bah dilempari batu oleh pasukan Yazid, dan kota suci menjadi medan kekacauan. Yazid bukan hanya menghadapi pemberontakan, ia menghadapi kutukan sejarah yang tak bisa dia tolak. Dan di tengah kekacauan itu, ajal pun datang tanpa banyak suara. Akhir yang tiba-tiba, pada tahun 64 Hijriah, 683 Masehi, Yazid wafat secara mendadak di kota kecil bernama Hawarin di dekat Damaskus, saat tengah memimpin pasukan menuju Mekah untuk menghadapi pemberontakan Abdullah bin Zubair. Beberapa riwayat menyebut ia wafat karena penyakit keras. Riwayat lain mengatakan kematian mendadak. Sebagian bahkan meyakini ia mati karena minuman keras, walau riwayat ini masih diperselisihkan. Apapun sebabnya, kematiannya mengejutkan umat Islam. Kekhalifahan yang sedang ia genggam seakan runtuh dalam semalam. Tanpa pemimpin yang kuat, kerajaan Umayyah pun nyaris hancur. Jasad tanpa kemuliaan. Yazid wafat di usia muda sekitar 38 tahun. Tidak ada riwayat yang menyebutkan pemakaman agung atau sambutan doa para sahabat. Bahkan, banyak ulama menolak mendoakannya. Sebagian hanya berkata, dia urusannya dengan Allah, tapi luka yang ditinggalkannya tak mudah dihapuskan sejarah, pewarisan tahta yang gagal. Yazid digantikan oleh putranya yang masih muda, Muawiyah bin Yazid. Namun sang anak hanya bertahan beberapa bulan dan mengundurkan diri karena menolak mewarisi dosa-dosa ayahnya. Dengan wafatnya Yazid dan pengunduran diri anaknya, dinasti Umayyah pun jatuh dalam kekosongan kekuasaan. Saat itulah Abdullah bin Zubair mulai diakui sebagai khalifah oleh sebagian besar wilayah Islam. Yazid bin Muawiyah wafat tanpa meninggalkan warisan ilmu, keadilan atau keteladanan. Yang tertinggal adalah jejak luka, Karbala, Hara, batu-batu yang dilemparkan ke Ka'bah. Banyak ulama mengutuk dan melaknat namanya. Namun sebagian memilih diam dengan harapan Allah yang akan mengadili. Imam Ahmad bin Hanbal pernah berkata, kami tidak mencintainya, tidak pula melaknatnya. Kami serahkan urusannya kepada Allah. Ia pernah memegang tahta dunia Islam, namun tak pernah menggenggam hati umat. Ia mati dalam keheningan, tapi namanya terus disebut, bukan karena keagungan, melainkan karena kekejaman yang meninggalkan luka panjang dalam sejarah umat Islam. Dan sejarah pun menuliskan satu kalimat yang dingin tentangnya. Dia adalah khalifah yang wafat, tapi luka kepemimpinannya belum pernah dikuburkan. Semoga apa yang telah kita pelajari hari ini dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang sejarah Islam dan menginspirasi kita untuk mengikuti jejak para sahabat dan pemimpin Islam yang telah berjuang demi agama ini. Untuk membantu channel ini berkembang, silakan like, comment, share, dan subscribe. Nyalakan tanda lonceng untuk mendapatkan sejarah kisah penuh hikmah yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.